Pantau Liga 1 Yom Ki-hun tebar janji temukan sosok striker tajam. Justin Hubner kembali persaingan skuad Garuda memakan korban. Striker muda yang layak dibawa STY untuk Piala AFF 2024. Kritik naturalisasi timnas, Demokrat gandeng Presiden Prabowo tindak DPR. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pantau Liga 1 Yom Ki-hun tebar janji temukan sosok striker tajam. Pelatih striker timnas Indonesia Yom Ki-hun berjanji akan terus mengasah bomber skuad Garuda. Yom Ki-hun menjelaskan bahwa ia telah mengamati pertandingan di Liga 1. Pelatih striker yang baru dipercaya oleh STY itu menilai bahwa striker asing yang mendominasi cukup menyulitkan pemain lokal untuk mendapatkan tempat utama. Namun secara kemampuan, sebenarnya striker-striker tanah air bisa bersaing. Yom Ki-hun pun menjelaskan bahwa memang dibandingkan dengan Liga Korea, Liga Indonesia masih butuh peningkatan. Kendati demikian, hal itu dilihatnya bukan hal buruk, karena pemain-pemain Indonesia masih bisa berkembang. Yom pun menilai cukup optimis dengan talenta pemain Indonesia saat ini. Apalagi, kompetisi Liga 1 saat ini cukup kompetitif di papan klasmen. Selain itu, hanya pemain berkualitaslah yang akan mendapatkan tempat di klub utama untuk penyerang. Dalam panggilan timnas kali ini untuk duel melawan Jepang dan Arab Saudi, ada 3 pemain berposisi striker yang dipanggil oleh STY. Adalah Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan Rafael Strike yang akan diasah lagi. Yom Ki-hun sendiri menjelaskan, saat ini mental pemain pun menjadi fokus utamanya, di mana mereka harus memiliki keyakinan untuk bisa menyelesaikan sebuah peluang yang ada di depan gawang lawan. Menurutnya, hal itu harus terus diasah karena mereka merupakan tombak utama dan bertugas untuk mencetak gol. Striker muda yang layak dibawa STY untuk Piala AFF 2024. Pertama, Ramadan Sananta. Sananta masih kesulitan untuk mendapatkan tempat utama di timnas senior lantaran harus bersaing dengan Rafael Strike dan juga Ragnar Oratmangun. Kendati demikian, Sananta akhirnya dipercaya lagi oleh STY saat timnas Indonesia akan melawan Jepang dan Arab Saudi di November ini. Sebelumnya ia sempat tak dibawa kala timnas Indonesia bertandang ke Bahrain dan juga Cina. Namun Piala AFF 2024 sendiri layak menjadi panggung utama bagi Ramadan Sananta untuk menunjukkan kualitasnya. Kedua, Hoki Caraka. Hoki Caraka tengah gacor di Liga 1 2024-2025. Setidaknya, ia sukses menjadi top skor PSS Sleman berkat 3 golnya. Perkembangan striker berusia 20 tahun itu jelas bisa menjadi kabar baik untuk Sintayong. Jadi ada kemungkinan Hoki Caraka akan diandalkan sebagai ujung tombak utama skuad Garuda di Piala AFF 2024. 3. Arkan Kakak. Arkan Kakak sempat mengalami penurunan performa bersama timnas U20 asuhan Indra Syafri. Terbukti, Kakak sempat tak dipanggil di timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Namun, striker Persis Solo tersebut sempat mendapatkan sentuhan Sintayong sebelum itu. Maka bukan tidak mungkin di bawah sentuhan Sintayong dan pelatih striker Yom Ki-hun, Kakak bisa kembali menemukan ketajamannya. Justin Hubner kembali persaingan skuad Garuda memakan korban. Kembalinya Justin Hubner ke skuad Garuda mengundang pertanyaan terkait komposisi di lini belakang. Apakah Hubner akan langsung jadi pilihan di lini pertahanan timnas Indonesia? Sepertinya tidak. Komposisi Itzes, Hilgers, dan Rido sudah solid. Komposisi ketiganya paling menjanjikan meski masih dalam tahap menjalin chemistry.
Terlebih melawan Jepang yang berkekuatan individu tangguh duel 1 lawan 1. Baik dengan kemampuan bertahan lugas dan cerdas membaca pergerakan lawan jadi kebutuhan penting. Karena itu pula lah komposisi Rido, Hilgers, dan Itzes sangat mungkin jadi pilihan utama. Dalam situasi ini, Jordi Amat yang pergerakannya kurang cepat lebih baik menjadi opsi kedua. Namun jika Hilgers tidak dalam kondisi prima karena dalam proses pemulihan cedera, maka Jordi bisa menjadi opsi. Postur dan kecerdasan bermain Jordi tetap salah satu yang terunggul. Adapun untuk Hapner sendiri yang juga seorang bek tengah untuk laga melawan Jepang bisa menjadi pilihan di posisi gelandang. Sektor itu yang bakal menjadi korban kembalinya Hapner. Preman skuad Garuda itu bisa dipasang menjadi tandem Tom Haye di lini tengah. Sebab Ivar Jenner harus absen lantaran akumulasi kartu dan Nathan yang sedang mengalami penurunan performa. Untuk itu menarik menanti racikan Sintayong menghadapi Jepang mendatang, di mana rencananya para punggawa Garuda mulai berkumpul di Jakarta pada minggu ini. Persiapan 4 hari akan dimaksimalkan sebelum bentrokan dengan Takefusa Kubo dan juga kawan-kawan. Kritik naturalisasi Timnas Demokrat gandeng Presiden Prabowo tindak DPR. Partai Demokrat selaku tempat bernaung Anita Jakoba buka suara perihal kritik terhadap program naturalisasi PSSI. Lewat media sosial TikTok, banyak warganet yang melaporkan Anita Jakoba ke Partai Demokrat. Partai yang saat ini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono ini pun memberikan respon di kolom komentar. Mereka berterima kasih terhadap masukan dari warganet dan akan menindaklanjut Anita Jakoba kendati tidak dijelaskan keputusan seperti apa yang akan diambil. Terima kasih masukannya sahabat, kami akan tindak lanjuti. Demokrat bersama Presiden Prabowo mendukung kebangkitan sepak bola Indonesia. Tulis Demokrat di TikTok dikutip dari tangkapan layar unggahan akun @nusantara.bellers. Tak bisa dipungkiri, kritik yang disampaikan Anita Jakoba mencuat dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI bersama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora terkait proses naturalisasi pemain keturunan, yaitu Kevin Dix, Noah Leatamu, dan juga Estela Loupati. Dalam pertemuan itu, Anita menegaskan ketidaksetujuannya dengan proyek naturalisasi yang terus dilakukan oleh PSSI. Anggota DPR itu pun mempertanyakan alasan dibalik pengambilan atlet dari luar negeri yang dilakukan secara berulang, dan kemudian mendesak adanya upaya untuk menghentikan proyek tersebut. Sama seperti penyupong lokal Fred, Anita pun langsung dirujak berbagai pihak. Pasalnya program naturalisasi di dunia sepak bola telah menjadi hal yang lumrah di era sepak bola modern saat ini.